Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Begitu juga kami di sini selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa beraktivitas teman-teman. Oke teman-teman, kita episode yang lalu tentang pembuatan replika angsa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya, bahwa kami telah membuat rangka angsa ya teman-teman ya, rangka untuk pembuatan replika angsa yang kami rangkai dari beberapa besi ya, rangka dalamnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, sekarang sudah mencapai tahap seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemarin kita memang hanya menampilkan suatu pekerjaan penting ya, pekerjaan yang sangat penting pada saat kita membuat lingkaran-lingkaran ini teman-teman ya. Jadi kita waktu itu hanya menampilkan teknik bagaimana pemasangan daripada rangka awal ini teman-teman ya. Dan yang beberapa tahapan kami tidak tampilkan, namun setelah kami pasang bentuknya sudah seperti ini ya teman-teman ya. Kami tidak menampilkan secara keseluruhan waktu itu pembuatan lingkaran-lingkaran ini untuk badan ini ya teman-teman ya, karena hal yang seperti itu sebenarnya pekerjaan yang sama ya teman-teman ya, pekerjaan dan teknik yang sama bagaimana untuk membuat rangka ini, sehingga tahapan berikutnya kami tidak tampilkan pembuatan ini. Yang sekarang pada hari ini kita sudah lihat semuanya sudah terpasang ya teman-teman ya, mulai dari yang kemarin satu ini kita pasang, kita peragakan bagaimana, terus kita lanjutkan ini pemasangan ini, dan terus ada lingkaran-lingkaran ini teman-teman ya, sampai di bagian kepala ini ya teman-teman ya. Ya mungkin bisa dilihat ya teman, bagian kepala bagaimana kami membuat rangkaian rangka untuk kepala ini ya teman-teman ya. Begini ya, mungkin secara kasat mata teman-teman bisa melihat ya, dan bisalah diperagakan ya, karena ini termasuk teknik yang nggak begitu sulit ya teman-teman. Cuman kita hanya bisa bagaimana membuat serasi ukuran-ukurannya aja teman ya, sesuai dengan gambar yang kita pernah buat pada waktu itu. Jadi tidak keluar dari sketsa gambar yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi semua ini awalnya sudah mengikuti rangka utama, sudah mengikuti gambar, tinggal kita menyesuaikan bagaimana besar badannya dengan lingkaran, dengan jari-jari tengah ini ya teman ya, dengan jari-jari tengah ini, sehingga kita bisa melihat rangka yang hampir jadi ini teman-teman ya. Namun ada beberapa rangka yang kami tambah, terutama di bagian dalam ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini ya, ini rangka biasa teman-teman. Teman-teman bisa juga memperagakan sendiri ya rangka ini. Sedemikian rupa ini untuk rangka untuk bagaimana kita nanti untuk mengikat rangka kaki ya teman-teman ya, yang kita sudah buat potongan-potongan seperti ini. Kita udah ukur ketinggiannya sesuai dengan idealnya seekor angsa yang sedang berdiri ya teman-teman ya. Kita sudah ukur setinggi ini, dan kemudian nanti akan kami bengkokkan di bagian sisanya ini ya teman-teman ya. Bagian sisanya ini kita akan bengkokkan yang nanti akan menjadi tapak kakinya ya teman-teman ya. Yang nanti akan kita lakukan peragaan bagaimana cara membuat kaki ini setelah kita potong besi-besi ini dengan ukuran kurang lebih 65 cm teman-teman. Ya, kita udah ukur besi ini dengan 60 cm, dan apabila nanti kita bengkokkan di bagian bawah sehingga menjadi jari-jari kaki yang akan menunjang tapak kaki dari angsa ini ya teman-teman ya. Nanti akan kita peragakan, tapi sebelumnya mungkin kami akan mengesot ini ya, mengesot rangka ini secara keutuhan agar teman-teman bisa mengetahui baik dari jauh maupun dari dekat ya teman-teman ya. Sebelum rangka ini kita lengkapi dengan kaki dan dengan bagian-bagian yang mungkin nanti akan kita pasang lagi teman-teman ya.
dari sisi sebelah sini ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat ini sosok angsanya sudah begitu terlihat ya temannya dari rangka ya. Jadi apabila nanti kita akan memasang ban, kita akan sudah memudahkan pembentukan dari pemasangan ban ini teman ya. Jadi pemasangan ban itu tidak jauh dari bentuk rangkanya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan tadi yang saya maksud adalah untuk apa? Untuk membuat kaki ya teman-teman ya. Kita sudah memotong sebanyak 6 besi dengan ukuran 65 ya teman-teman, dengan ukuran 65 cm yang kita sudah perkirakan nanti bila kita tekuk di bagian ujungnya kita ambil 20 cm, kemudian dia akan menjadi jari-jari ya teman-teman ya, akan menjadi jari-jari. Oke, coba kita praktekkan dulu teman-teman. Kita ukur dulu salah satu besi untuk kita bentuk ukuran utama ya teman-teman. Untuk kita menjadikan ukuran utama, kita bisa lihat ini teman-teman ya, ini panjang besi ini kurang lebih 68 ya teman-teman ya, kurang lebih 68 yang nanti kita akan batasi 20 cm di sini teman-teman. 20 cm di sini kita akan tandai 20 cm sini. Yang ini akan kita lakukan penekukan ya, pembengkokan untuk membuat tapaknya teman-teman ya. Kita samakan dengan yang lain, kita ratakan. Oke teman-teman, sudah rata. Oke, kita akan melakukan penggarisan ya teman-teman ya, penandaan 20 cm nya mengikuti dari yang kita udah ambil ukuran bersama. Oke teman-teman ya, di sini kita akan lakukan pembengkokan ya teman-teman ya, batas 20 cm ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan pembengkokan ya teman-teman ya. Kita ambil salah satu dulu untuk kita bengkokkan. Oke, kita menggunakan alat kita teman-teman, alat kita yang sederhana ini. Oke, ini teman-temannya, sini batas tadi yang 20. Coba kita dibengkokkan, tapi kita tidak mengambil di 20 nya teman-temannya, kita cuma ngambil dari bagian bawahnya. Itu hanya untuk patokan di tikungan teman-teman ya. Nah, begini teman-teman ya. Ya, jadi 20 ini kita jadikan bagian lingkaran tikungan tengah teman ya, cuman untuk membatasi. Kemudian kita lakukan pembengkokan sedikit di bagian ujungnya teman sini ya, bagian ujungnya sini kita lakukan pembengkokan sedikit. Teman-teman ya, kita lakukan pembengkokan sedikit. Nah, begini teman-teman ya, cukup kita melakukan pembengkokan sedikit saja bagian di depan ini, hanya untuk menyambung nanti mungkin untuk bagian ujung daripada jari kaki angsanya. Oke teman-teman, coba kita aplikasikan dulu di badannya bagaimana posisinya. Kita akan lakukan posisi di bagian dalam sini teman-teman ya. Oke, begini teman ya. Oke teman-teman bisa melihat ya, ini adalah salah satu kaki yang akan kita pasang nanti teman-teman ya, pasang seperti ini. Nah, nanti kita akan lakukan penyesuaian lagi, apakah dia posisinya sudah benar-benar bisa ideal atau tidak, nanti akan kita lakukan proses lanjut teman-teman. Teman-teman, begini teman-teman ya, ini posisi rencana kaki yang akan kita pasang nanti teman-teman setelah kita melakukan pembengkokan ya teman-teman ya.
kita akan melakukan, jadi nanti akan posisinya seperti ini dari salah satu jari ya teman ya. Nah, kita akan membuat rangkaian ini 3 jari nanti yang akan kita lakukan apa pembengkokan juga yang lain sesuai dengan ukuran ini teman-teman ya, dengan pembengkokan ini, jadi semuanya nanti akan menjadi bengkokan yang sama ya teman-teman, akan menjadi bengkokan yang sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembengkokan yang lainnya. Oke, ini mungkin perlu kita bengkokkan sedikit ya teman-teman, agar dia lebih, permukaannya bisa lebih rata. Lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah cukup. Nah, ini kita akan jadikan patokan bentuk ya. Jadi untuk kelima lainnya kita akan lakukan pembengkokan juga dengan menggunakan teori yang seperti tadi. Jadi kita akan lakukan pembengkokan seperti ini teman-teman ya. Jadi agak di bawah dari tanda ini. Oke, kita lihat. Teman-teman, apakah ini sudah sama dengan tadi? Ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa lihat sudah sama, tinggal kita melakukan pembengkokan sedikit di bagian ujung sini. Bagian ujungnya yang kita akan jadikan ini ujung jari teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lihat kita akan membuat ukuran yang sama. Oke teman-teman ya, kita sudah membuat 2 ukuran yang sama ya. Begitu juga yang lain kita akan lakukan hal yang sama. Jadi kita menggunakan tanda ini hanya sekedar untuk ini teman-teman ya, untuk apa, untuk memberikan ancang-ancang atau patokan teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi apakah sudah sama lingkarannya. Oke teman-teman ya, sudah sama ya lengkungannya teman-teman. Nah, kita akan lakukan pembengkokan di bagian ujung jari ini. Oke teman-teman, kita bisa lihat kurang dikit kayaknya, kurang bengkok dikit. Oke, ini teman-teman ya, kita bisa lihat ya. Nah ini kita sudah mendapatkan lingkungan yang sama. Kita lanjutkan lagi lingkungan yang berikutnya. Kita harus sedikit teliti dan sabar ya teman-teman. Oke, kita lakukan lagi pembengkokan untuk ujung jari teman-teman. Oke teman-teman, kita coba ambil. Oke teman-teman, ini udah sama, sudah 4 yang kita lakukan pembengkokan. Yang kelima. Kita lihat dulu. Oke teman-teman,
sudah sama, kita tinggal membengkokkan sedikit bagian ujung kuku. Teman-teman, kita lihat. Oke ya teman-teman, sudah sama. Mungkin ada perbedaan selisih berapa mili ya teman-teman, tapi kita itu tidak terlalu prinsip ya teman-teman ya. Kita cek lagi teman-teman, sudah sama ya teman-teman. Teman-teman, saya bisa lihat. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 6 jari ya untuk pasangan kaki ya teman-teman ya. Pasangan kaki, jadi setiap jari depan itu kan 3 ya teman-teman ya. Nah ini yang 3 kita untuk sebelah kanan, dan kita coba merangkai untuk yang sebelah kiri teman-teman. Yang sebelah kiri kita coba melihat posisinya teman-teman ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Oke, berarti kita memang masangnya dari dalam ya teman-teman ya, dari dalam agar dia lebih posisinya lebih pas teman-teman, di dalam ini teman-teman ya. Nah, ya teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan posisi kaki teman-teman ya. Posisi kaki dari jari ini yang kita pasang adalah jari dari samping ya teman, jari yang di samping ya teman-teman ya, jari samping. Nanti yang jari tengah nanti kita akan pasang lagi di sini ya teman-teman ya. Oke, kita akan mencoba pemasangan di sini dulu teman-teman. Kita coba akan memasangkan di jari yang tengah teman-teman. Jari yang tengah dulu kita coba pasang, cari posisi yang aman ya teman-teman. Nah ini untuk jari tengah teman-teman ya, patokan kita awal di jari tengah dulu teman-teman, ini teman-teman ya. Nah, ini kita akan melakukan pengelasan teman-teman. Kita akan lakukan pengelasan. Kita siapkan dulu alat las kita. Yang penting posisi ketinggian teman ya harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Ketinggian dari kaki ini kita harus perhatikan benar-benar nanti dia setelah terpasang dia memang menjadi bentuk yang ideal ya teman-teman. Oke, kita coba bisa lepas biar di posisinya netral dulu. Jadi kita biar dia nggak ada tekanan teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita melakukan las pertama. Oke, kita sudah mulai melekatkan bagian bawah. Bagian atas juga perlu kita lekatkan teman-teman ya. Lekatkan bagian atas.
penguatan lagi. Ya, teman-teman, sudah mendapatkan pengelasan yang kuat. Namun kita perlu penambahan lagi di sisi sebelah sini teman-teman, biar dia benar-benar Oke, satu sudah terpasang ya teman-teman ya. Sudah terpasang. Untuk yang jari kedua teman-teman ya. Jari kedua ini kita juga posisikan dari dalam. Ini teman-teman ya. Dalam. Kita posisikan. Ya teman-teman. Oke. Teman-teman ya. Ini posisi yang kedua kita posisikan di bagian luar teman-teman ya. Bagian luar sini kita dinetralkan dulu biar dia posisinya. Kita ukur dulu jarak dan posisinya teman-teman ya. Kita coba las teman-teman. Ya teman-teman, nah, untuk yang atas ini perlu kita las juga teman, biar dia lebih kuat pegangannya, teman-teman. Perlu kita tambahkan untuk bagiannya, ternyata juga udah kuat teman-teman. Nanti kita akan coba lihat kembali posisi-posisi mana yang perlu kita buatkan. Ini untuk posisi jari yang ketiga ya teman-teman ya, di sebelah kanan. Oke teman-teman, lepaskan, tekan. Oke teman-teman, nah, kita sudah mendapatkan ini posisi untuk jari ketiga ya teman-teman ya. Kita coba las. Kita perlu penguatan lagi teman-teman. Oke, kita bisa lihat teman-teman ya. Ini untuk posisi jari sudah kita pasang. Ini perlu kita ikat lagi ke bagian atas teman-teman ya, agar dia ada kekuatan di bagian atasnya.
bisa tahan di sini sambil kita las. Awas tangan panas. Ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat ya teman-temannya, bisa lihat posisi kaki ini sudah talas. Kemudian kita tinggal mengatur keserasiannya teman-teman ya. Kita bisa ngatur keserasiannya. Oke, mengatur keserasiannya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 3 jari ya, 3 jari dari ini. Nanti kita akan melakukan penyesuaian ya teman, bukan penyesuaian, artinya pengikatan, penyempurnaan dari rangkaian 3 ini di bagian bawah teman-teman ya. Walaupun nanti masih ada satu lagi besi yang akan kita pasang sebagai kelengkapan dari bentuk kaki ini teman-teman ya, bentuk dari jari-jari angsa ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya teman-teman ya, di sebelah kanannya teman-teman ya, sebelah kanannya. Kita coba pasang di bagian tangannya dulu seperti tadi ya teman-teman ya. Ini bagian tangannya dulu. Kita coba di sisi luar teman-teman biar dia lebih bisa pas ya teman-teman. Oke, kita coba semakin. Oke, kita coba tambahkan kekuatan lagi di bagian atas ini. Memang penguatan ya. Selanjutnya kita coba pasang lagi di posisi ketiga, kita usahakan dari dalam. Ini juga harus teman-teman. Oke, lepaskan. Oke, kita posisikan dulu. Ya. Kita kuatkan lagi bagian atasnya, alas bagian atasnya teman-teman.
teman-teman. Sudah kuat dia mengikat. Sudah kuat teman-teman ya. Satu lagi kita perlu tambah di sini biar lebih kuat. Biar dia lebih mengikat ya teman-teman ya. Satu lagi. Posisikan lurus. Ya. Oke. Pembahasan. Teman-teman, kita lakukan penyesuaian bagian kaki. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan dua posisi jari ya teman-teman ya. Kita perlu membuat satu lagi rangkaian di bagian belakangnya teman-teman ya, karena di sini memang ada satu jenis kaki ya, tapi lebih pendek jarinya ya teman-teman ya. Kita juga udah nyiapkan ini teman-teman, yang nanti ini akan menjadi bagian dari belakang sini teman-teman ya. Nah, di bagian sini teman-teman, di sini ya, di sini teman-teman ya. Di sini kita harus melakukan pembengkokan sedikit aja teman-teman, pembengkokan sedikit dari bagian ini. Nanti kita akan coba membuat ukuran perkiraan kita kurang lebih bagian bengkokan di bawah itu tidak terlalu panjang teman-teman ya, hanya sebatas ini bengkokan itu, lengkungan di bawah. Namun kita akan melakukan pembengkokan nanti di sekitar sini teman-teman. Nah, coba kita aplikasikan bagaimana. Nah, kita lakukan di sini teman-teman. Jadi teman-teman ya, coba kita aplikasikan bagaimana bentuknya nanti. Kayak gini teman ya, yang akan kita lakukan nanti pembentukannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini kita coba lakukan dari sini teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah,
nanti akan kita lakukan seperti ini ya. Coba kita jadikan mal dulu teman-temannya untuk yang satunya, agar bentuknya nanti bisa sama ya teman-teman ya, bentukannya bisa sama. Balik teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ini sedikit melengkung, sedikit melengkung sini. Ini. Oke, kita lihat dulu. Oke. Kurang melengkung sekali, sedikit agak melengkung. Oke teman-teman ya, kita sudah mendapat bentuk yang sama. Kita sudah melakukan pemasangan ya teman-teman ya. Pemasangan ya teman-teman. Oke, kita melakukan pemasangan sebenarnya. Sini kita coba dari dalam teman-teman. Oh tapi dari dalam kesulitan, tidak apa, kita lakukan dari sini aja. Cukup kuat teman-teman, namun kita perlu menambahkan kekuatan di bagian atasnya. Ini penambahan sedikit teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah sisi sebelah kanan, sudah kita sambung ke sisi sebelah kiri ya teman-teman ya. Sisi sebelah kiri sepertinya ada ganjalan ya teman-teman, memang ada ganjalan. Oke ya teman-teman, nah, kita sudah mendapatkan posisi yang tepat.
atas bisa kita kunci sudah teman-teman. Oke teman-teman, sudah mendapatkan ikatan yang kuat ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat sekarang, teman-teman bisa melihat posisi kaki sebelum kita melakukan proses lanjut ya teman-teman ya. Jadi posisi kakinya sudah kita bentuk demikian rupa ya teman-teman ya. Ini adalah proses awal, nanti kita akan bentuk lagi bagaimana dia kekuatannya. Kita akan berikan skor atau tambahan bagian dari kakinya teman-teman ya. Kita harus juga perhatikan bentuk kaki itu dia juga tidak kecil dan tidak besar ya teman-teman ya. Kita harus upayakan dia benar-benar nanti posisinya kelihatan ideal ya teman-teman ya, kelihatan ideal. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke proses berikutnya, kita akan coba melakukan penekukan ini teman-teman ya. Penekukan ini untuk membuat dia bentuknya tidak kaku ya teman-teman ya. Bentuknya tidak kaku, terutama bagian belakang sini teman-teman. Belakang sini kita akan melakukan penekukan ya teman-teman ya. Akan melakukan penekukan sedikit melengkung keluar dulu teman-teman ya. Oh ini belum terkunci teman-teman, atas ini belum kuat, belum terkunci benar atas ini teman-teman. Oke teman-teman, kita coba mengunci lagi ini. Pengelasan ini coba ambil tangan dulu, ternyata masih belum terkunci. Oke. Kita tambah sedikit teman-teman ya. Nah, kita tambah lagi kekuatan di bawahnya teman-teman. Teman-teman, kita akan melakukan seperti tadi. Kita ingin membentuk sedikit tekukan di bagian belakang sini teman-teman ya. Kita akan melakukan penekukan sedikit agar bentuk dari kaki ini bisa lebih ideal teman-teman ya. Kita lakukan penekukan ke dalam sedikit. Oke, kemudian kita keluarkan teman-teman ya. Keluarkan. Oke, itu teman ya. Oke, sedikit kita ada lengkungan ke dalam sini teman-teman ya. Sedikit ada lengkungan ke dalam agar dia nanti bentuknya tidak terlalu kaku ya teman-teman. Yang sebelah sini juga kita akan lakukan hal yang sama. Sini kita akan lakukan hal yang sama, tekan ke dalam dulu sedikit. Oke teman-teman, kemudian kita akan membuat lengkungan lagi. Ke dalam.
Oke teman-teman, kita udah mendapatkan bentuk yang seperti yang sebelah kiri ya teman-teman ya, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk posisi seperti ini kita punya gantungan sudah bisa dilepas ya teman-teman ya. Kita bisa lihat gantungan ini udah bisa kita lepas karena dia sudah memiliki pegangan atau udah punya pijakan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, kita sudah tidak menggantung ini lagi dan kita sudah membuat pegangan atau kaki ya, sehingga dia bisa berdiri tegak seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti kita akan melakukan pembuatan skor-skor ya teman ya, untuk bisa lebih menguatkan posisi kaki teman-teman. Ini kita bisa pindahkan dulu untuk ini ya teman ya, bisa kita pindahkan agar tidak mengganggu proses kerja kita teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman ya, di sini ada kelebihan besi ya yang harus kita potong ya teman-teman ya, agar dia bisa mengurangi beban berat ya teman-teman ya. Besi-besi kelebihan ini bisa kita potong untuk mengurangi kelebihan berat teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah lakukan pemotongan bagian-bagian yang terlalu panjang ya teman-teman ya. Jadi kelihatan sekarang sedikit lebih rapi dan bobot ini akan terasa nanti akan tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan kekuatan dari rangka kaki ini ya teman-teman ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah membentuk dari ini teman-teman ya, membentuk dari skor ini, kekuatan skor di sini teman-teman, yang kita akan potong kemungkinan kalau ukuran kurang lebih 3 cm setengah teman-teman, 3 cm setengah teman-teman ya. 3 cm setengah kita potong sebanyak 4 ya teman ya. 3 cm setengah kita potong sebanyak 4 biji, 3 cm setengah. Oke teman-teman, kita coba sini 3 cm setengah kita potong sebanyak 4 biji teman-teman.
Ya teman-teman, kita sudah mendapatkan 4 bagian ya, 4 buah potongan 3,5 teman-teman. Mungkin ini ada yang lebih tinggi. Oke teman, kita akan melakukan pembuatan skor ya teman-teman ya. Pembuatan skor dari kaki ini untuk kekuatan kaki ya teman-teman. Kita akan mengelas di bagian sini. Oke. Teman-teman, kita sudah melakukan penyambungan untuk skor bawah, namun kita perlu menguatkan lagi untuk pengelasan di bagian sisi sebelahnya teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi kita pasang sebelah sini teman-teman ya. Kita pasang di bagian tengah dari skor yang ini teman-teman. Dari skor yang ini kita pasang di bagian tengah teman-teman ya. Pasang di bagian tengah. Oke teman-teman, setelah kita pasang di tengah itu, kita akan melengkapkan lagi posisi kaki dari kaki yang sebelah sini teman-teman ya. Ini berikut yang sebelah sini teman-teman ya. Yang sebelah sini
dulu teman-teman biar lebih enak. Oke teman, coba kita pasang lagi yang di sebelah sini. Ini kita coba las di sebelah sisinya, sisi sebelahnya ya teman-teman, biar lebih kuat. Nah, kita harus usahakan sambungan ini benar-benar tersambung kuat ya teman-teman ya, karena posisi kaki memang perlu kekuatan yang lebih teman. Satu lagi kita akan pasang di tengah teman-teman ya, seperti yang sebelah tadi.
Oke teman-teman, kita sudah memberi skor utama ya teman-teman ya, pada rangka kaki ini, rangka jari-jari ini, sehingga dia sudah memiliki kekuatan ya teman-teman ya, sudah memiliki kekuatan. Walaupun nanti kita akan mengadakan penambahan lagi teman, dan penyempurnaan ya teman ya. Kita akan melakukan perenggangan sedikit agar jarak antara jari dengan jari itu lebih sama ya teman-teman ya, sama. Terus di sebelah sini juga kita akan melakukan perenggangan sedikit teman-teman, agar dia bisa posisinya lebih serasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah kita lihat ya, untuk posisi jari kaki ini sudah sedemikian rupa, membentuk cakar ya, membentuk cakar, dan nanti kita akan bentuk bagaimana dia menjadi cakar dari angsa ya teman ya, atau bentuk kaki dari angsa. Namun sebelum itu kita mungkin nanti akan menaikkan lagi beberapa pekerjaan tambahan untuk lebih menguatkan rangka jari ini dan lebih menyempurnakan rangka jari ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini, untuk video ini bisa kami akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di episode berikutnya, bagaimana kita membuat kerangka-kerangka lanjutan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share teman-teman, agar channel ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi serta edukasi untuk rekan-rekan yang ingin berkarya dengan karet ban bekas. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode yang akan datang.